Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Generasi Sunarta. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita kayaknya perlu saya jawab langsung di YouTube ini ya, tentang bagaimana kita mendapatkan lahan sewa yang murah seperti itu. Sebenarnya terkait masalah sewa lahan itu di setiap daerah sudah ada ketentuan harga umum yang sudah ada di lapangan. Tentu yang perlu kita bahas masalah lahan juga terkait masalah harga sewa, tidak terlepas dari kondisi tanah itu sendiri. Tentu berbeda pada saat tanah itu adalah tanah tadah dengan tanah yang sudah cukup air irigasinya. Kenapa? Karena kalau tanah yang sudah ada air irigasinya, potensi hidup atau tebuh lebih aman sepanjang tahun itu pasti lebih terjamin seperti itu. Di sini saya hanya ada beberapa beberapa catatan, dan ini sudah saya buat cukup lama dulu waktu masih belajar bertebu. Ini saya buat dulu tahun 2022. Jadi seperti ini saya membaginya waktu itu. Jadi ada lokasi tanah kering atau tanah hujan, tadah hujan, dan lokasi tanah basah atau tanah yang memang ada air irigasinya. Waktu masih belajar tebu awal-awal kita tidak tahu, karena pada saat kita turun ke lokasi, setelah kita ambil lahan, ternyata kadang-kadang senior bilang itu mahal, itu murah, seperti itu ya. Jadi itu saya pelajari waktu itu. Jadi ini catatan yang saya lakukan, dan ada waktu itu harga 5 juta per hektar ya. Ini bukan membual ya, artinya memang ada di kala itu. Bahkan hari ini saya masih dapat di harga ini. Tentu harga 5 juta per hektar memang kalau memang orangnya tidak betul-betul kepepet, ini tidak ada ya. Cuman untuk dapatkan 1 hektar langsung 5 juta ini susah untuk yang seperti itu. Biasanya lokasi yang seperti ini adalah lokasi yang nanggung. Contohnya cuman 0,1 hektar. Jadi begini penghitungannya. 0,1 saya di sini nih kolom luas, saya hitung luas, saya perbesar dulu. Ini sudah saya buat otomatis dan sudah terumus. Kita hanya mengganti harga kalaupun harganya tidak cocok. Dan dulu kolom seperti ini saya print karena saya taruh di jok sepeda motor. Jadi pada saat ada lahan saya bawa ini sebagai sebagai contekan untuk mengetahui berapa harga lahan itu kalau dibuat 1 hektar. Contoh kita ambil yang barusan saya dapat 0,1 maksudnya di sini adalah 1000 meter persegi ya. Kalau 1 di sini ini adalah 1 hektar maksudnya. Jadi kalau 0,1 per tahunnya berarti hanya 500.000 untuk luas 1000 meter persegi. Apa ada? Ada. Ini masih barusan saya masih dapat yang seperti ini. Jadi sewa 5 tahun, langsung kita lihat di sini langsung ketemu berapa harga sewanya. Nah, seperti ini. Bisa hanya 2.500.000. Tapi kalau luasnya 2000 meter persegi 0,2 bisa 5 juta seperti itu ya. Saya contohkan lagi yang tempo hari dan sudah sering saya bahas di YouTube saya. Ini saya pakai kemarin ini. Luas lahan 0,5 atau setengah hektar, dan tuan rumah di kala itu ngasih harga 40 juta. Nah, kalau 40 juta masih belum masuk ke hitungannya saya, karena saya mau menghitung di angka 7,5. Jadi harus luas 0,9 hektar
baru masuk di harga 40.500.000 di sini. Nah, karena saya maunya di 30, maka tahunnya harus dikurangi di sini. Ini kita pakai contoh 0,5 ya, 1 hektarnya kalau 8 tahun berarti 30. Karena sewanya saya 8 tahun 30, jadi karena sewanya selama masa sewa itu 8 tahun dengan luas 0,5, jadi kalau kita hektarkan itu menjadi 7,5 juta per hektar. Berapa jatuhnya? Ini 30. Tinggal ngubah di sini. Kalau misalnya ini terlalu berat, oke lah, kita mau ngambil yang cuman 3 tahun ya. 3 tahun berarti kan cuman 11.250 untuk sewa selama 3 tahun. Kalau untuk luasan setengah hektar. Jadi jangan selalu terpaku kepada bahwa kita harus mengumpulkan, karena di YouTube saya sebelumnya itu 10 juta ya, saya contohkan yang ada irigasinya ya, seperti ini. Jadi langsung ambil 1 hektar ya, berat memang, karena akan menjadi seperti ini contohnya. Yang ini saya pakai yang ini, dan ini sudah ada lahan kemarin juga, kita pakai yang langsung 1 hektar. Memang ada lokasi, ya artinya lokasi yang seperti ini ngeblok langsung jadi 1, lahannya memang 1 hektar 10 juta. Jadi kalau 5 tahun langsung masuk di angka 50 juta. Ini kita sampai kayak dealer aja. Ini saya buat harga seperti ini untuk memudahkan menghitung di lapangan, biar juga tidak terkecoh ya, tidak apa ya, tidak lagi main kalkulator di lapangan. Kalau 11 juta seperti ini kondisinya, kalau yang 12 seperti ini kondisinya penghitungannya, dan kalau yang 13 saya banyak variasinya sih sebenarnya. Ini kenapa saya buat ini, karena di lapangan harga bervariasi, tidak harus selalu kita dapat harga yang murah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa harga murah atau mahalnya lokasi tanah itu menentukan lokasi, kondisi tanah, dan kondisi ketersediaan air. Itu sangat menentukan. Kalau memang betul-betul sama sekali sudah tidak bisa diakses dengan air, maka kisaran sewanya di sini di 5 juta atau 7,5 juta. Apa masih ada? Masih ada. Nah, saya pernah cerita juga ada yang sampai 15 tahun. Iya, betul ada. Dan itu luasnya di 0,2 atau 2000 meter persegi ya. Nah, ini di sini saya kena ini. Begini, kalau lahan itu terlalu lama sewanya, jangka panjang, kita tidak bisa sebagai penyewa tebu itu hanya membatasi di 1 tahun sampai 5 tahun itu harga misalnya 7,5 atau 5 juta ya, standar seperti itu. Tapi kalau sudah terlalu panjang, maka kita harus menurunkan dari harga ini. Misalnya 10 juta kita turunkan ke harga 7,5 juta di kenaikannya ya. Jangan sampai mau kalau sampai anggaplah tadi 10 juta per hektar. Jadi kalau 10 tahun kan 100 ya, rugi juga kalau gitu kita. Mendingan kembangkan ke lahan yang lainnya. Biasanya kita dapat 2 hektar, hanya dapat 1 hektar kalau seperti itu. Nunggunya juga akan lama. Jadi lebih baik tidak terlalu lama sewanya. Kalaupun mau lama, harus perhitungannya harus betul-betul murah, hektarannya betul-betul murah. Nih seperti ini, saya begini barusan, luas 200, dan lokasi ini sudah saya tanam, dan insya Allah Senin ini sudah dipupuk yang kedua. 15 tahun 15 juta. Jadi mudah sekali penghitungannya, cara menghitungnya seperti ini. 15 tahun 0,2 berarti hitungan per hektar itu
5 juta cuma. Kita dapat 15 tahun dengan luas 2000 meter persegi. Terus kalau masalah biaya sewa, misalnya ini 50 juta. Ini untuk 1 hektar ya, untuk lahan. Luas lahan berapa? Luas lahan misalnya, luas lahan 1 hektar. Terus apa lagi yang kita keluarkan setelah sewa? Ya biaya garap, atau biaya bajak ya, biaya garap lahan atau biaya pembajakan lahan. Kalau di sini 1 hektarnya 2.500.000. Oke, saya tulis 2.500.000. Setelah itu tanam, anggaplah kita borong, sistem borong tanam, anggap 2 juta. Penyebaran bibit dan sebagainya itu kita ambil 2 juta sudah. Terus setelah itu tanam, setelah tanam pemupukan, anggap kita hitung pupuk 1 ton ya, pupuk 1 ton misalnya kita menggunakan ZA. Kalau di sini 225.000 per sak. Jadi kita maunya 1 ton, berarti kalikan 20, 4.500.000. 4.500.000 gulut atau ibu 800.000 per hektar. Jadi 80.000 dia kalau per 0,1 hektar, 800.000. Pupuk kelentek misalnya juga ya, anggaplah 1 kali kita kelentek atau 2 kali. Kelenteklah 1 kali misalnya. Kalau di sini tebasan 1.500 per hektar. Oke, ini berapa sudah? 61.300.000 ya. Biaya bibit belum tadi ya, sorry, bibit, ketersediaan bibit. Bibit itu 15 ton kita pakai ya, per hektar misalnya. Jadi 15 juta 76. Ini untuk lahan sampai selesai sudah ya, kecuali kita ambilkan lagi apa, ada lagi airan. Kalau kita mau mengairi berapa sih selama musim, 100 musim berapa, anggap kita 4 juta sudah dah. Bisa tembus 80.300.000. belum lagi nanti ini ada penghitungan biaya tebang ya, biaya tebang dan sebagainya kita hitung belakangan, karena nanti pada saat ini sudah ada uang. Artinya kalau biaya tebang itu kan kita sudah bisa dapat modal dari PG, atau kita pasrahkan kepada pihak PG untuk biaya tebangnya. Sekarang ini dalam jumlah 1 hektar. Kalau ini dibagi 10, kenapa kok dibagi 10? 0,1 di sini yang dimaksud saya. Ya, kita bagi 10. Jadi kebutuhannya 8 juta per 0,1 hektar. Itu kalau biaya sewanya di 50 juta. Dan dengan luas lahan 1 hektar selama 5 tahun. Tapi ini yang di sini 15 ton ini yang memberatkan. Kenapa? Karena ini bibit dan ini hanya di awal. Untuk kedua dan ketiga sudah tinggal perawatan dan sulam.
Jadi lanjutnya kita contoh di luasan yang saya ambil 0,4 atau 4000 meter persegi dengan masa sewa 10 tahun. Ini 40 juta ya, 40 juta cukup lama ya. Cuman lokasinya cukup bagus ini. Dan saya ambil contoh produksinya ya, produksi yang tahun sekarang, dan ini sudah saya, lokasi ini sudah saya panen. Nah, lokasi ini sudah saya panen, tebang bibit 2 kali, dan tebang giling 3 kali. Jadi baru 3 tahun saya jalani tebu ini. Dan produksi yang barusan ini kita menurun. Kenapa kok menurun? Karena sebelumnya sudah ditebang bibit biasa. Kalau tebu itu sudah ditebang bibit, setelah itu diproduksi untuk persiapan tebang giling, umurnya yang kurang akhirnya, sehingga produksinya berkurang. Ini berkurang 15 ton dari tahun sebelumnya. Ini produksinya sebentar ya. Nah, 0,4 kita hanya produksi 38, dan ini kurang dari 10 ton per 0,1 nya ya, per 1000 meter perseginya kurang dari 10 ton. Cuman harga yang cukup bagus barusan sehingga mendongkrak semuanya. Nah, ini panen yang ketiga ya, yang tahun ketiga, hari ini tahun ketiga. Dan saya tadi bilang kan sudah saya buka ini, sewanya berapa? 40 juta ya, untuk masa waktu 10 tahun. Dan 1 kali panen barusan, padahal produksi kembali lagi produksi menurun. Ini tahun sebelumnya, pokok yang setelah saya hitung kurang 15 ton saya hilang, berkurang lah. Jadi ya 53 dulu, dapat 53 ton dulu ya. Lanjut. Nah, ini penghitungannya. Jadi ini tanggal barusan kita panen di bulan 10 ya, tanggal 17 kita memulai, hanya 3 hari selesai. Ini biasa nama supirnya, dan ini harga tebunya berapa ini? 1090 rupiah atau 190 ya, berarti 190 per kintalnya ya. Per kilonya seperti itu sudah 1090 rupiah. Ini beratnya dan ini pembulatannya. Ini harga angkat supir ya. Supir saya di sini 7.000 dengan pekerja 9.000, jadi paketan kita itu 16.000. Nah, panen sebanyak ini kita potong ini. Nah, ini jumlah bayarnya supir, jumlah bayar tenaga kerjanya, dan ini supir dengan pekerja. Saya dapat berapa ini? Jadi dalam satu truk berat 5270 ini saya terima bersihnya 4.900.100 rupiah. Terus begitu ini. Sudah saya kalau seperti ini tiap tahunnya itu tinggal masukkan beratnya, berapa harga hari ini, tanggal kegiatannya, nama supirnya, biar kita ingat. Setelahnya sudah tinggal menghitung, sudah terhitung sendiri, karena ini sudah saya buat rumus seperti ini gampangnya. Dan saya dapat jumlah bersih. Nah, ini sudah bersih nih, sudah ya. Jumlah supirnya berapa, terima bersihnya saya berapa. Supir ini sudah, cuma terima bersih ini ya, kotornya ini, jumlah kotor yang saya terima ini di 41 ya. Potong harga apa, biaya angkut dengan biaya pekerja tebang, berapa ini dia
jumlah jumlah pembayaran kepada truk, jumlah bayar kepada pekerjanya, totalnya 6 juta. 41 dikurangi 6 juta tinggal 35. Itu yang dapat saya terimakan, dan ini bisa dikembangkan untuk biaya beli pulsa, beli OT-OT, beli beras, dan tambah sewa lahan lagi, seperti itu, dengan sewa yang 10 tahun. 1 tahun produksi bisa dikatakan produksi cukup gagal, masih keluar seangka ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.